Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ITAF sekalian, para ITAFers, selamat datang kembali di acara kita, ITAF Podcast, di mana di podcast ini kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol manfaat dengan salah satu narasumber yang insya Allah akan memberikan inspirasi yang luar biasa untuk kita semua, terutama buat teman-teman yang berjuang untuk kuliah dan untuk menimba ilmu di kampus-kampus Timur Tengah. Nah, tamu kita pada kali ini adalah Ustadz Ahmad Ja'far. Beliau sempat 2 kali daftar ke Libya, namun belum Allah takdirkan untuk diterima, namun kemudian Allah pilihkan bagi beliau tempat lain, yaitu Al-Azhar di Mesir, hingga beliau menamatkan studinya di sana, dan kemudian beliau melanjutkan lagi studinya di Universitas Islam Madinah. Nah, seperti apa sih perjalanan beliau dalam menimba ilmu, dan apa saja persiapan-persiapannya yang insya Allah akan kita gali semuanya pada pertemuan kali ini. Tetap bersama kami, jangan lupa sebelumnya like dan subscribe. Semoga teman-teman sekalian selalu mendapatkan manfaat dari YouTube kita. Baik, kita sapa tamu kita, Ustadz Ahmad Ja'far. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustadz. Alhamdulillah, baik Ustaz. Masya Allah, senang bisa berbincang-bincang dengan antum nih Ustadz. Nah, alhamdulillah. Baik Ustadz, langsung saja. Masya Allah ya, kalau saya menggali informasi dari dari admin tentang antum itu luar biasa sekali perjalanannya dalam menuntut ilmu, hebat sekali ya. Mungkin bisa antum ceritakan secara singkat perjalanan antum menuntut ilmu, kuliah dan sebagainya. Fadhal Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Jadi perjalanan ini sudah kita bukukan ya. Ada bukunya dan tersebar dan sudah dijual. Dan ini lagi naik proses cetak yang kedua ya. Masya Allah. Judulnya adalah Perjalananku ke Mesir hingga Madinah. Ya, tentunya itu perjalanan selama 5 tahun ya, selama 5 tahun dan sampai sekarang pun itu masih terus ya kita perbarui seperti itu. Dan berawal dari kita dahulu sekolah ya, sekolahnya sekolah umum dulu kita SMK dan sempat juga kita pernah ngobrol ya di ITAF juga kalau nggak salah tahun 2020 ya tentang yang anak umum bisa kuliah itu ya. Iya, betul. Jadi kita dari background-nya umum. Akan tetapi pada kelas 1 SMK itu saya seperti ibaratkan orang mendapatkan hidayah gitu ya. Awalnya kan dulu itu ke agama itu enggak terlalu gitu. Seperti acu tak acu lah, yang penting sholat. Tapi ngaji itu ya jarang-jarang. Jadi kemudian setelah itu kok oh iya ya hidup ini kan sementara, kok saya ini kayak gini-gini aja ya, biasalah anak-anak SMA kan main-main ya, kemudian nongkrong ya kayak gitu-gitulah. Masa mau seperti ini terus sampai kapan gitu. Akhirnya dari situlah titik baliknya kita bisa mulai untuk belajar agama. Ketika itu sekolah saya tidak jauh dari Pondok As-Sunnah ya, Pondok Pesantren As-Sunnah yang ada di Pasuruan Jawa Timur. Yang ada di Pasuruan Jawa Timur. Kemudian silakan Ustaz. Itu tidak jauh dari sekolah saya. Tidak jauh dari sekolah saya. Sekitar 500 meter lah kalau nggak salah. Masya Allah. Jadi disitulah saya belajar agama. Mulai dari kelas 1 itu. Ya, mulai dari kelas 1 itu saya belajar agama. Berarti di pesantren As-Sunnah itu, Ustaz? Ya betul. Tapi belajarnya kan
kayak kalong gitu loh. Oh, Ya enggak iya. fokus gitu. Non formal lah ya. Non formal. Ya. Akhirnya saya apa namanya terus pokoknya rutin lah gitu. Yang penting pulang pergi gitu. Jadi nggak mondok situ. Karena rumah saya deket juga, nggak jauh. Nah dari situlah kita belajar apa itu Islam ya, kemudian belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, akhirnya termotivasi juga, ini kalau saya harus belajar agama lah, lanjut gitu. Kuliahnya kuliah agama gitu. Padahal jurusan saya dulu komputer gitu. Oh, SMK-nya di komputer? Iya, komputer multimedia dulu. Iya, Masya Allah. Nah, jadi luar biasa ini. Dulu saya sempat pengabdian kan di SMK itu ada PSG kalau nggak salah ya, PSG Prakerin gitu ya, itu di pondok, di radio, jadi penyiar gitu. Ada radio komunitas itu kan di pondok pesantren itu. Jadi situlah akhirnya sudah mau lulus dan kita mau belajar agama gitu. Kemudian antum langsung memilih Libya atau ada yang mengatakan apa gimana? Enggak, saya enggak tahu itu Libya, enggak tahu, pokoknya enggak tahu Libya, enggak tahu Madinah, enggak tahu Mesir, enggak tahu itu, belum tahu itu. Oh, tapi rencananya mau kuliah agama gitu? Iya, pokoknya belajar agama lah gitu. Pokoknya saya enggak mau kuliah umum gitu. Nah, itu dalam hati saya, tapi enggak tahu tujuannya kemana gitu. Karena ya pergaulan kita kan masih di situ-situ, di kampung-kampung situ, jadi belum pengetahuan itu belum luas juga. Medsos pun enggak seheboh sekarang gitu ya. Medsos zaman dulu itu ya apa ya, sekitar HP kita juga nggak terlalu bagus dulu ya, masih jadul gitu. Iya. Nggak kayak sekarang kan informasi Masya Allah ya cepat ya, kemudian terbuka ya, mau cari apa-apa sekarang mudah, informasi kampus, ada YouTube-nya, ada ini ya, Masya Allah. Betul. Ya dulu kita nggak seperti itu. Nah akhirnya tanya-tanya lah, kemana lah kira-kira saya belajar nih, ke Madinah aja katanya, di sana bagus ya, Rasul di sana kuliah enggak bayar katanya, gratis, tapi belajar agama katanya. Langsung tertarik saya. Yalah. Gimana cara daftarnya? Coba cari di internet. Akhirnya saya coba cari di internet gitu. Akhirnya dapat juga informasi tentang Madinah. Ternyata nggak bisa ke Madinah itu langsung gitu. Oh gitu. Maksudnya pengumuman itu nggak kayak Libya kan. Libya kan tes sekarang langsung pengumuman. Kalau Madinah kan enggak. Betul. Masih menunggu dulu 1 tahun. Kita ngajukan berkas gitu, baru 1 tahun baru ada pengumuman gitu. Itu minimal. Bahkan ada mungkin sampai 5 tahun dan lain sebagainya. Akhirnya harus ada opsi gitu. Di mana kira-kira saya bisa belajar, yang penting merantau lah, nggak di kampung aja, biar nggak kayak katak dalam tempurung gitu ya. Akhirnya ada yang nyeletuk dari salah satu anak-anak pondok itu, Libya aja katanya. Mana lagi itu Libya itu? Di mana? Di Jakarta katanya. Waduh, Jakarta. Akhirnya saya cari tahu apa saja persyaratannya dan yang lainnya gitu, sehingga bisa saya persiapkan. Alhamdulillah semua sudah siap, tinggal nunggu tes aja berangkat. Ya itu pertama kali saya merantau ya ke Jakarta. Keluar kandang lah. Ya, Sohibul kandang. Ya, keluar Jawa. Maksudnya Jawa Timur. Jakarta kan masih Jawa juga. Akhirnya ya udahlah, sampai situ tes, singkat cerita karena juga persiapan saya juga bahasa Arabnya masih belum bisa, cuma masih enggak tahu apa-apa lah, masih ibaratnya kalau dipersenkan itu saya bisa bahasa Arab mungkin 0,5% lah ya. Jadi memang enggak bisa apa-apa gitu. Sampai akhirnya tes pertama itu saya juga sempat ikut tryout juga, itu pun enggak maksimal gitu. Tetap aja belum nyantol gitu bahasa Arab itu. Perlu lingkungan saja. Ya betul ya. Apalagi mufradatnya itu masih 0 gitu. Mufradat saya itu enggak banyak. Jadi ketika baca soal-soal itu bingung saya. Soal Libya itu ya Allah. SPD aja, yang penting tes lah gitu kan. Siapa tahu ada keajaiban yang ngoreksinya ngantuk, itu kan bisa jadi.
Itu daftar pertama tahun berapa Ustadz ke Libya? Ya itu tahun 2014 itu. Oh, oke. Ya, baik. Terus? 2014. Nah, akhirnya udah lihat pengumuman tidak diterima sudah. Gimana lagi? Ya, ya Ya, sempet apa sedih. Sedangkan teman saya yang berangkat bareng ya, Mas Huda itu diterima dia. iya, iya. Kemudian teman-teman yang ikut tryout di Lamongan itu yang poski itu rata-rata diterima gitu. Yang nggak diterima itu sekian persen ya, sedikit sekali termasuk saya itu. Wah, sedih lah akhirnya. Ya, gimana lah. Ya mungkin sudah takdirnya, tapi ya saya sudah punya opsi. Kalau saya tidak diterima di Libya, saya akan ke Elsia gitu. Alhamdulillah udah ada ancang-ancang gitu. Jadi memang kalau kita bertekad untuk melanjutkan studi lebih tinggi itu ya kita harus banyak opsi gitu. Iya, Karena betul. bisa jadi kita tidak diterima di sini. Ya Hmm. tentunya kita harus husnuzon kepada Allah. Takdir Allah itu lebih baik ya. Dan itu yang Ana rasakan setelah 5 tahun. Ana rasakan setelah 5 tahun gitu. Oh, Subhanallah. jadi takdir Allah dulu saya tidak diterima Libya itu seperti ini, alurnya itu seperti ini gitu. Iya, iya. Jadi kisah juga gitu. Akhirnya. Kemudian di LCA itu setahun. Setelah setahun masih nggak kapok gitu. Daftar Libya lagi gitu. Daftar lagi tahun Daftar depannya. lagi tahun depannya 2015. Sedangkan Ya, di Libya itu apa di Madinah kan kita sudah apply berkas juga. Cuma ya. masih nggak ada panggilan, nggak ada apa pengumuman juga ya kayak mana ya sudah udahlah. Kita juga ngaca diri sendiri kayak gini ya, masih bahasa Arab juga masih kayak gini, kemudian ya tidak soleh-soleh amat gitu kan. Jadi ya mungkin Allah nanti kasihnya gitu ya, kalau kita sudah layak gitu. Modal keyakinan tuh teh. Iya betul. Akhirnya ke habis itu saya daftar lagi tahun 2015. Itu saya sudah pede itu kalau saya harus bisa diterima insya Allah. Karena saya ketika mengerjakan soal itu bisa. Karena di LCA itu kan kita belajarnya silsilah ya. Jadi soalnya itu kan gak jauh dari situ. Iya, iya. Gak jauh dari situ ya insya Allah saya bisa gitu mengerjakan itu. Mungkin sekitar di atas 50% lah. Insya Allah saya bisa waktu itu. Qadarullah wa syafa'al ternyata tidak diterima lagi. Ya entah apa sebabnya saya tidak Jadi tahu. terima lagi. Ya mungkin ya itu tadi. Ya belum takdir itu. Ya belum takdirnya itu. Sedangkan di kampus lain Antum saya daftarnya diterima ke semi. di IDAT Antum karena daftarnya ke semi apa? betul IDAT karena Oh, iya. takmili ketika itu nggak boleh daftar ke takmili nggak boleh. Oh, lagi nggak buka ya. Heeh. Ya pas ketika itu nggak buka ya atau mungkin nggak boleh itu kalau nggak salah ya seingat. Akhirnya ya ada IDAT cuma pada nggak diterima lagi. Ya udahlah. Akhirnya tapi saya juga daftar di beberapa lagi termasuk Aroya Sukabumi. Oh, iya, Aroya iya, iya. Sukabumi. Waktu itu Aroya Oh, iya. lagi pertama kali buka S1. Hmm, S1 besar. Kan awalnya dulu Aroya itu kan cuma 2 tahun gitu kan. Diploma 2. iya, iya. Diploma. Nah, tahun 2015 itu kalau nggak salah itu baru pertama kali membuka S1 itu yang bahasa Arab itu kan. Nah, saya daftar yang S1. Dan Hmm. alhamdulillah diterima. Diterima. Jadi Ya. antum masuk di Royah kemudian. Nah, belum masuk, tapi sudah diterima, belum sempat masuk. Nah, saya dikabari sama teman saya yang sama-sama ikut tryout itu ada tes Mesir. Ya, itu pun saya tidak tahu Mesir. Kayak mana Mesir, gimana nanti saya di sana. Yang penting apa-apalah ikut aja tesnya gitu. Akhirnya ketika itu saya udah pulang kampung ke Jawa Timur, Pasuruan. Ya udahlah. Akhirnya saya coba daftar online kan waktu itu langsung ngisi berkas, ngisi-ngisi nama dan lain sebagainya. Akhirnya ikut tes, milih tempat tes yang dekat dengan rumah yaitu di Malang. Alhamdulillah setelah tes ikut tes ya dengan berbagai macam lika-likunya lulus juga gitu. Waduh. Akhirnya keluarga berunding lah kemana ini, Sukabumi Indonesia atau langsung saja ke luar negeri gitu, Mesir. ya kan. Akhirnya ya Ya. udahlah ke Mesir aja lah gitu kan. eh, Akhirnya ya kita ke Mesir. Nah ke Mesir, alhamdulillahnya kita
apa namanya, sudah ada bekal ya bahasa Arab ketika itu. Jadi ketika di Mesir itu tidak terlalu susah lah. Cuma kita adaptasi dengan bahasa Mesirnya itu yang agak susah. Harus terus praktek ya. Terus praktek apa bahasa Amiyah itu. Ya, kalau bahasa susah kan ya kita belajar. Tapi kalau bahasa Amiyah kan memang ya bahasa kampung gitu ya. Ala kulihal ya itu kita jalani di Mesir ya, nah, ini juga apa adanya lah gitu ya. Nah, ini juga menarik, Zat. Di sana kan kalau apa namanya dunianya kan bahasa Amiyah, Zat ya? Ya. Maksudnya kalau di luaran gitu. Betul. Ya kita Tapi belajar. kalau di dalam kelas gimana, Zat? Sama aja. Amiyah juga, iya. Bukan pusat. Tapi kalau saya kan nggak langsung kuliah ketika itu. Jadi masuk idat juga, makanya saya kuliah 5 tahun. Idatnya setahun. Oh. Itu dia nggak kayak Libya idatnya. Di Libya kan ada 4 mustawa. Kalau di Al Azhar itu ada 7 mustawa. Ada 7. Oh. Tapi satu mustawanya itu cepat, 1,5 bulan. Jadi itu bisa diselesaikan 1 tahun. Itu sudah mukorornya memang sudah bagus kalau menurut saya. Untuk apa namanya, untuk pemula itu sudah bagus ya, karena memang yang ngajar itu para dakatiroh yang memang ahli ya, ahli bahasa, mengajarkan orang asing bahasa Arab gitu. Memang kuliah mereka untuk itu gitu. Jadi pengajarannya dan itu enak gitu. Itu fusha. Sekali-kali kita dikasih tahu ini amiyahnya gini, ini amiyahnya gini gitu. Nah kalau kita pengen agak lancar amiyah ya sering-sering ngomong sama orang Mesir ketika dekat rumah, yang kita dekat kos-kosan, dekat atau kita sering ke pasar. Nah, itu baru kita bisa dapat lahjahnya itu. Kayak amil ya zayak dan lain sebagainya gitu kan. Itu orang-orang yang belum pernah di Mesir pasti bingung bahasa Arab Mesir ini opo gitu ya. Apa istilahnya gimana gitu. Kok nggak jelas gitu. Iya. Ya mungkin di Libya ada dosen-dosen Mesir juga. Ada. Cuman mereka wajib berbahasa Fusha kalau di Libya. Oh gitu ya. Iya. Nah, berarti kalau mahasiswa yang belajar di Al-Azhar itu kapan Fushanya kepake? Ya, kayaknya hampir nggak kepake lah. Kecuali kalau ngomong apa ya? Ngomong sama Mas Syayih ya mungkin ya. Ngomong sama Mas Syayih yang memang sebagai ta'aduban, sebagai ta'adab ya. Karena ngomong sama Mas Syayih pakai bahasa Amiyah itu kan ibaratnya kayak kurang adab gitu. Kalau menurut saya ya. Oh, iya. Meskipun kadang kayak ada di Jawa gitu. iya, meskipun syekhnya kadang bahasa Amiyah juga gitu. Iya. Oke. Baik, setelah ini luar ini. Antum 5 tahun kemudian pulang ke Indonesia. Selama 5 tahun itu bolak-balik apa? Gimana, Ustaz? Setiap 2 tahun sekali, 2 tahun sekali. Oh, setiap 2 tahun sekali. Ya. Jadi nah saya dengar antum juga sempat menulis buku. Itu selama di sana atau setelahnya, Ustaz? Ya selama di sana. Makanya buku itu nulisnya 5 tahun itu. Masya Allah. Ibaratnya itu apa? Diari. Judul bukunya apa, Ustaz? Perjalananku ke Mesir hingga Madinah. Iya. Ya ibaratkan kalau ke Mesir hingga Madinah. Biasanya kan biasanya kan cewek-cewek ya. Kalau apa nulis diari itu punya buku khusus ya, ditulis saya hari ini kayak gini gitu kan, di sekolah kan dulu gitu. Iya. Ya ibaratnya kayak gitu. Sedangkan saya punya blogspot ketika itu untuk apa media saya untuk menuangkan tulisan-tulisan saya itu. Saya bikin sendiri, saya cari tutorial dan sebagainya, sehingga awalnya saya upload di situ sampai akhirnya banyak adalah dibukukan aja lah gitu kan. Masya Allah. Jadi dari nulis di website kemudian dibukukan gitu, Ustaz? Iya betul. Jadi nulisnya nggak kita langsung nulis gitu, nggak, memang ya selama perjalanan jauh itu sedikit gitu. Wah, bagus sekali. Kemudian antum setelah dari Mesir
langsung ke Madinah itu dari pendaftarnya yang sebelumnya atau gimana? Apa Enggak, daftar lagi? pokoknya saya itu sempat putus asa wis, udah kayak saya nggak ke Madinah gitu. Karena udah dari 2014, 15, 16, 17 itu udah ada ini lagi, udah ada apa kejelasan lagi gitu. Kayaknya memang berkas saya sudah mungkin ditolak mungkin ya nggak tahu. Sampai akhirnya saya bisa ngumpulin uang dari Mesir karena saya sempat sambil kerja juga ketika itu di Mesir ya, tapi kerjanya sepekan sekali di restoran ya, restoran ya untuk tambah-tambah gitu kan. Ya kita juga di Mesir itu kan kita nggak beasiswa apa dapat mukafaah seperti di Libya atau di Madinah, tidak. Jadi di Mesir itu cuma beasiswanya gratis apa kuliahnya gratis gitu aja. Mandiri berarti Zat. Jadi biaya kita ngekos, kita makan itu sendiri gitu. Kecuali nanti setelah kuliah ada juga link-link beasiswa ada juga. Kalau misalnya nilai kita Jidan atau Mumtaz bahkan bisa kita ngajukan gitu. Kalau tahap awal nggak bisa, susah. Karena kita kan belum kuliah gitu, kita kan masih idat gitu. Berarti harus membuktikan dulu kalau kita layak. Betul. Gitu, mendapatkan beasiswa. Ya. Betul. Akhirnya sampai tahun 2017 uang terkumpul, ketika itu terkumpul sekitar 4,5 juta atau 5 juta lah. Itu pun udah dikasih, kemudian dikasih musinin, ya kadang dikasih share juga untuk umroh. Jadi umroh dari Mesir ke Madinah itu cuma 5 juta. Dari Mesir ke Saudi. Habis 5 juta. Itu ini pun 5 juta apa, Zat? 5 juta rupiah. Kalau di sana kan pon atau jeneh ya? Iya, juneh. Apa 5 juta rupiah? 5 juta rupiah yang Anda maksud. Kalau junehnya sekitar waktu itu tahun itu sekitar mungkin 3.500 atau ya 3.500 atau 4.000 juneh. Kalau dolarnya sekitar $450. Masya Allah. Jadi murah. Nah, dari situlah saya pertama kali umroh ke Saudi. Nah, kemudian karena kita umrohnya backpacker gitu. Kemudian numpang lah. Kebetulan perjalanan kita nggak langsung ke Mekah. Kita di Madinah dulu gitu. Jadi Mesir Madinah pesawatnya. Jadi kita nggak langsung umroh. Jadi kita di Madinah dulu ke Masjid Nabawi, ke ya pokoknya sekitar itulah gitu. Nah nginepnya karena kita nggak ada hotel gitu. Jadi biaya 5 juta itu nggak dapat hotel, nggak dapat makan. Yes pokoknya backpacker lah gitu. Yes akhirnya kita ke kampus ada kenalan gitu. Akhirnya nginepnya di kampus UIM gitu. Jadi tamu. Jadi tamu. Nah, dari situlah saya emang awalnya nggak mau mukobala gitu. Udahlah, nggak mau lagi ngurus Madinah gitu. Ternyata ketika lihat langsung lingkungannya, kampusnya, waduh, saya langsung giro saya itu, wih, saya kuliah di sini aja kayak enak banget itu. Jadi lihat langsung gitu, biahnya gitu, biah mahasiswanya, kemudian juga keseharian. Saya kalau nggak salah 5 hari nginep di situ sebelum kita berangkat ke Mekah. Pokoknya nikmat sekali gitu. Belum lagi kita dekat dari Masjid Nabawi, subhanallah. Akhirnya disarankan sama teman-teman saya sana, ya udahlah mukobala aja lah, nanggung di sini. Udah sampai sini nggak mukobala gitu. Akhirnya alhamdulillahnya berkas saya itu masih saya simpan gitu. Meskipun daftarnya udah pakai kayak mukobala di situ. Iya, langsung saya daftar di situ juga. Pas itu juga saya daftar. Saya masukkan berkas-berkas lama itu, SKCK-nya lama, semuanya lama. Yang itu modal daftar Libya juga sebenarnya dulu. Berkas-berkas itu. Oh, gitu. Kan SKCK, itu persyaratannya hampir sama gitu. Iya. Nah, itu kan saya simpan filenya di laptop itu kan. Nah, sampai akhirnya saya daftar, langsung saya mukobala gitu. Alhamdulillah. Oh, berarti itu mukobalanya langsung gitu ya? Langsung. Di jamiahnya gitu. Maksudnya? Di jamiah, langsung di Imada Qabul wa Tasjil ya. Iya. Jadi langsung di sana. Itu 2017 ya, 2017. Oke. Oh, 2017. Iya. Antum lulus dari Mesir tahun 2020.
2020. Oh, berarti Ya. antum sempat dua-duanya ini, Mesir sama Madinah. Enggak, saya diterima di Madinah itu semester akhir di Mesir. Oh, baru keluar Betul. pengumuman. Jadi nggak langsung 2017 itu diterima, enggak. Saya nunggu 2 tahun itu. Oh, 2 tahun kemudian baru keluar. Wah, Baru 2 tahun kemudian itu luar pun biasa dilema ya. saya. Dilema itu. Wah, Hmm. gimana ini? Saya sudah semester 7. Bayangkan nanti. Jadi kan Iya, sudah iya. ibaratnya orang lomba lari itu kan udah mau finish gitu. Iya, betul, betul. Sampai umi saya itu kan saya kasih tahu ini. Lah, kalau ngulang S1 lagi gak lulus-lulus tole. Bingung juga saya kan. Betul, betul. Jadi singkat cerita, antum apa namanya gimana itu? Ngambil keputusannya. Akhirnya gimana ya? Akhirnya ya udahlah, bismillah kita ambil Madinah dan kita harus lanjut Mesir gitu. Bagaimanapun caranya gitu. Akhirnya alhamdulillah ada juga caranya ternyata gitu. Setelah kita jalani. Nah, itu gimana? Antum masih tetap di Mesir menyelesaikan? Sudah Iya, mulai Madinah? Apa gimana? jadi begini, di Mesir itu kan tidak wajib kuliah. Nah, itu yang perlu antum tahu. Iya, iya, iya. Nggak kayak di Libya. Di Libya kan ada absensi, ada ghaib ya kan. Nanti ghaib sekian mahrum ya kan. Kalau di Mesir nggak ada itu. Oh, yang penting ujian hadir. Yang penting ujian hadir. Nah, itu kelebihan keunggulan Mesir itu. Oh. Jadi iya. ketika itu saya 2019 itu sudah di Madinah. Saya udah nggak di Mesir lagi. Tapi di Mesir masih tercatat sebagai mahasiswa. Masih. Iya, terus. Nah, kemudian kan ujian semester 7 itu awal tahun 2020. Itu sebelum corona. Akhirnya ternyata alhamdulillah, dan ini subhanallah, ini juga kuasa Allah juga itu. Waktu di Madinah liburan, di Mesir ujian. Bayangkan itu. Bisa cocok gitu. Iya. Kalau nggak cocok saya susah juga sebenarnya. Karena kalau di Madinah ini kan nggak sembarangan boleh pulang. Tiba-tiba keluar dari Saudi ini nggak boleh. Harus ada betul. Visa khuruj wal audah dia. Nah, pokoknya subhanallah, ini ada kekuasaan Allah juga gitu kan. Akhirnya waktu semester 7 itu saya bisa ujian. Jadi saya beli tiket itu pun dadak karena jadwal di Mesir itu nggak jauh-jauh hari, sehingga dadakan gitu. Sehingga saya beli tiketnya dadakan. Jadi sampai akhirnya antum bisa menyelesaikan di Mesir, Ustaz. Itu semester 7. Semester 8-nya itu masih saya bimbang waktu itu. Kira-kira saya bisa nggak ya lulus gitu. Itu kan masih dak-dikduk gitu. Masih takut. Semester 7-nya antum ke Mesir ujian, balik lagi ke Madinah. Balik lagi ke Madinah. Itu pun 2 pekan aja. Oh gitu. Karena di Madinah liburan musim dingin. Kalau liburan musim dingin kan enggak lama kan? Iya, betul. Sita itu cepat dia. 2 pekan. 2 pekan atau 3 pekan lah. Ke sekitar itulah gitu. Nah, akhirnya saya balik lagi ke Madinah. Nah, kemudian terjadwal lah bahwasanya ujian semester 8 ini musim panas. Ujian Soifi. Nah, kalau saya hitung-hitung, insya Allah cocok juga waktunya. Di Madinah sudah libur, di Mesir baru ujian. Ya, sehingga ketika liburan Madinah saya nggak pulang ke Indonesia. Kan biasanya dapat tiket itu. Dapat tiket pulang, ya kan? Saya bisa ke Mesir gitu. Ataupun tiket saya itu saya ubah ke Mesir. Jangan pulang kampung ke Indonesia gitu. Itu bisa. Nah, itu planningnya gitu. Ternyata bulan Februari atau Maret COVID, corona. Lockdown, ya kan? Itu lockdown itu. Lockdown. Awal Maret. Itu lockdown di Saudi luar biasa, di Mesir juga. Sehingga perkuliahan online. Ya, ketika itu. Sehingga ujian di Mesir ditunda akhirnya. Saya juga nggak bisa keluar dari Madinah. Bimbang saya, gimana ya? Akhirnya siapa yang nggak ikut, harusnya ujian di Mesir itu kalau nggak salah bulan April atau Mei ya, awal Mei kalau nggak salah.
harusnya. Baik, baik Ustaz, mungkin bisa apa namanya dipercepat mungkin selama 1 menit Saya, karena kita terbatas waktu Ustaz. saya. Ya. Akhirnya waktu itu singkat cerita COVID dan kita harus bikin takrir bahwasanya kita nggak bisa ikut ujian. Ujiannya alhamdulillahnya dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama bulan Juli. Bulan Juli saya nggak bisa ikut, nggak bisa ke Mesir karena masih di Madinah posisi, nggak bisa keluar. Ya, akhirnya saya ikut gelombang yang kedua bulan Oktober. Ya, seketika itu saya sudah pulang ke Indonesia, dievakuasi pulang. Oh, Alhamdulillah dari Indonesia itu pas COVID itu saya juga harus berangkat ke Mesir untuk ikut ngejar itu semester terakhir, ujian terakhir di Mesir. luar Alhamdulillahnya biasa. selesai. Termasuk ini saya sering katakan ke teman-teman hikmah corona. Saya bilang. Nah, berarti antum saat ini masih sebagai mahasiswa di UIM berarti. Ya kalau di UIM ya, karena kita setahun Ya, kemarin kuliah online. ya. Kuliah online. Dan sekarang masih online kan, Bud? Untuk di Sekarang Saudi. ini masih belum ada keputusan ya. Tapi Anda dengar Huduri harus datang ke sana. Sedangkan Oh, masalahnya negara kita sekarang di blacklist. Nggak boleh masuk iya. Saudi. Nah itu yang jadi muskilah. Jadi dilema juga ya mahasiswa Jadi Indonesia. dilema. Kita harus datang dan kalaupun hadir mandiri biayanya. Itu pun harus Oh, apa namanya? Transit di negara lain sekarang. Banyak anak-anak nah, itu yang berfulus-fulus itu yang punya fulus ya. Transit di Yordan iya. 14 hari untuk karantina. Wah, Boleh masuk Allah. Madinah. Jadi Ya. biayanya itu pun 30 juta lebih. Wah, Ya. lumayan itu, Bud. Jadi ya udahlah, kita sabar aja dulu saya bilang. Oke. Ya udah gitu. Ya, baik, baik. Jazakumullah khairan. Luar biasa. Jadi kisah perjalanan antum dari SMK, kemudian daftar Libya nggak diterima, daftar Madinah nggak ada jawaban, dilema antara Ar-Royah dengan Mesir, sampai akhirnya keterima di Mesir, keterima di Madinah di semester akhir ini luar biasa ya. Inspirasi yang begitu menggugah buat kita semua, terutama buat teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mendaftarkan diri di kampus-kampus Timur Tengah. Luar biasa. Nah ini teman-teman, cerita beliau mungkin sudah cukup lah kita semua yang mendengar bisa memetik banyak pelajaran dari perjalanan beliau ini. Baik Ustaz, waktu kita terbatas. Jazakumullah khairul jaza atas pengalamannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di podcast kita berikutnya.